Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas jurnal yang telah kami buat, yaitu pengaruh kincir air terhadap proses pengairan sawah desa yang terdampak kekeringan. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Di sini ada teman saya, ada Aldo, ada Bimo, ada Sandi untuk khususnya saya sendiri, dan juga Yuda. Jadi, kenapa kami mengambil judul tersebut? Karena kami melihat Indonesia di 3 bulan lalu telah mengalami kekeringan. Untuk itu, dengan adanya kincir air ini, diharapkan akan membantu beberapa desa yang eh, mengalami mengalami kekeringan. Jadi berikut teori-teori yang telah kami simpulkan di sini. Jadi kekeringan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh petani di berbagai daerah, khususnya di desa-desa yang bergantung pada sistem irigasi tradisional. Eh, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kincir air terhadap proses pengairan sawah di desa yang mengalami kekeringan, serta mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi penggunaan kincir air dalam mengatasi masalah terbatasnya ketersediaan air untuk irigasi. Dan sudah pasti tujuan di sini berhubungan dengan keberlanjutan eh, keberlanjutan keberlanjutan air sungai di sawah untuk menghidupi eh, lahan petani yang terdampak kekeringan ini. Berikut yang bisa kami sampaikan beberapa desain, yaitu kami mengambil salah satu sampel desain di sini yang sudah ada dan pastinya akan kami buat lebih efektif. Contoh kuncir air konvensional yang sudah ada yaitu seperti ini, bisa dilihat dan desain yang akan kami buat seperti ini. Di sini ada pipa untuk mengairi ke sawah milik warga setempat yang mendekati yang jadi sawah tersebut mendekati aliran sungai. Jadi tidak pipa ini tidak akan memakan banyak biaya yang cukup fantastis. Bisa di sini bisa memakai bambu, bisa memakai pipa yang lumayan panjang, bisa. Sini tampak dari sampingnya, di sini tampak dari depannya, dan di sini rangkaian sistem dari depan. Ini dari depan. Ini dari atas maksudnya. Ini contoh simpel atau eh, prototype saja ya. Dan tentunya bisa diaplikasikan ke dunia nyata agar agar lebih efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aldo. Maaf, Yuda. Baik, terima kasih Mas Sandi. Di sini saya akan melanjutkan tentang perancangan sistem elektroniknya. Dari perancangan sistem elektronik di sini yaitu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu rangkaian sensor ultrasonik. Dapat dilihat seperti gambar berikut.
Terus yang kedua itu ada rangkaian Arduino. Eh, Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, ini untuk rangkaian Arduino-nya. Dan yang ketiga yaitu rangkaian LCD, seperti gambar berikut rangkaiannya. Untuk rangkaian keseluruhannya seperti gambar ini nih. Yang biru itu rangkaian ultrasonik, di sampingnya itu rangkaian LCD, dan di bawahnya itu rangkaian Arduino-nya. Cukup dan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Aldo. Terima kasih Mas Yuda. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alat apa saja yang kami akan gunakan. Dan untuk yang pertama itu kami menggunakan sensor ultrasonik. Contoh bendanya atau barangnya seperti gambar yang ada di bawah sini. Dan untuk yang kedua, motor DC sama juga gambarnya, contoh gambarnya ada di bawah sini. Dan untuk yang ketiga, Arduino. Dan untuk yang keempat, Arduino Uno. Dan gambarnya atau contoh bendanya ada di bawah sini. Dan untuk pemilihan sawah di sini kita memilih sawah yang mengalami perubahan cuaca atau kemarau. Dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Bimo. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem kincir air. Untuk kelebihan kincir air, yang pertama, sistem ini dapat bekerja secara otomatis, mengandalkan dari sensor-sensor yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, sistem ini menyesuaikan kecepatan motor DC berdasarkan level yang sudah ditentukan oleh sensor. Yang ketiga, sistem ini dapat berhenti secara otomatis apabila tidak adanya air yang terdeteksi oleh sensor. Yang keempat, sistem ini dapat memudahkan proses pengaliran air dari proses manual menjadi proses lebih mudah dan otomatis. Untuk selanjutnya adalah kekurangan dari sistem kincir air. Yang pertama, alat ini masih bersifat semi otomatis. Yang kedua, alat ini tidak bisa mengalirkan air selain tempat yang sudah diinput ke dalam sensor atau ke dalam sistem. Yang ketiga, putaran pada kincir air masih belum stabil. Yang keempat, putaran pada kincir air belum sesuai dengan 3 level yang ditentukan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa integritas kincir air, baik tradisional maupun modern, dapat menjadi solusi yang efektif dan bersektor pertanian. Dengan adanya kincir air, meskipun kondisi debit air rendah, hal ini membantu menjaga ketersediaan air irigasi di musim kering. Sawah yang mendapatkan pengairan yang cukup akan memiliki produktivitas tanaman yang lebih baik dibandingkan sawah yang kekurangan air. Dengan menggunakan kincir air, tanaman padi dapat terhindar dari stres kekeringan yang dapat menghambat pertumbuhan padi, sehingga hasil panen pasti akan jauh lebih maksimal. Kincir air juga dapat mendorong berkelanjutan pertanian di desa yang lebih mandiri dalam mengolah sumber air bagi ketahanan pangan di daerah pedesaan. Sekian, terima kasih.